Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan informasi, tutorial, panduan, pencerahan untuk kalian mendapatkan keahlian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang handal, sukses, dan berkah. Halo teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan Pepito di channel Itu Mujike, channel yang mengasah kemampuan kita memanifestasi apapun yang kita inginkan dengan resiko yang kecil, dengan modal yang kecil, yang bisa meringankan kita ya. Teman-teman sekalian, beban kehidupan itu kan berat ya pasti ya. Kenapa adanya beban kehidupan? Karena pada saat kita lahir dan kita menjelang dewasa, waktu tumbuh, itu kita melihat keadaan lingkungan kita, kemungkinan ada yang amarah atau ada yang dikelilingi oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, itu menjadi trauma, itu menjadi beban, sehingga pada saat kita masuk dalam masyarakat atau pada saat kita ingin menjadi seseorang yang mempunyai arti, itu seperti ada tekanan dalam diri kita ya. Diri kita itu kadang menjadi sesuatu itu bukan karena keinginan kita. Bisa jadi karena keinginan orang tua, bisa jadi kehimpit keuangan, ya, atau hanya untuk prestis. Nah, itulah yang nantinya itu akan menjadi beban. Itu nanti akan menjadi suatu tekanan, ya, suatu tekanan dalam kehidupan kita. Awal-awal sebenarnya kita melakukan itu supaya kita tenang ya, kita menjadi seseorang yang bukan diri kita hanya untuk menyenangkan orang lain atau hanya untuk menutupi keadaan kita di depan orang lain ya. Mungkin kita malu, mungkin kita ingin mendapatkan pujian, tetapi akhirnya kita menjadi tertekan karena kita sebenarnya tidak menyukai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Hanya mengejar sesuatu yang benar-benar tidak kita inginkan sebenarnya ya, teman-teman sekalian. Kita mengenal uang itu kan ya dikenalkan oleh orang tua kita. Kita mengenal materi, kita mengenal semua yang ada di dunia ini itu kan pada saat lahir kita diperkenalkan oleh orang tua kita ya, dari tontonan, dari kita diajak pergi ke suatu tempat ya, kita diminta untuk sekolah, di sekolah kita akhirnya kita mempelajari sesuatu yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Jadi kita tidak mencari tahu sendiri, tetapi kita sudah dibentuk dari sejak kecil, diprogram dari sejak kecil. Nah, kita sekarang mengalami tekanan itu karena kita sudah mengalami tekanan pemrograman itu ya, hasil dari program itu ternyata itu tidak match dengan kita, makanya kita mengalami tekanan. Ini untuk kalian yang mengalami tekanan ya, tetapi kita tetap harus bersyukur dengan itu karena sesuatu pengenalan yang dikenalkan oleh orang tua kita, guru kita itu harus kita hargai ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang bagus. Cuman mungkin seiring waktu untuk melepaskan beban-beban dari diri kita itu kan kita menginginkan sesuatu yang dari diri kita sendiri. Nah, itulah tujuan manifestasi, di mana kalian membentuk keadaan kalian sendiri tanpa ada campur tangan dari luar.
tanpa campur tangan dari siapapun. Ya, itulah tujuan kalian menjadi manifestor. Ya, ini juga tujuan dari Pepito memberikan sharing ilmu-ilmu tips sederhana ini, ya teman-teman sekalian. Jadi yang Pepito ingin berikan sekarang, tips sederhana yang Pepito ingin berikan sekarang adalah bila kalian ingin memanifestasi apa yang kalian inginkan sendiri, ya, apa yang kalian mau, ya, ini kan sudah terlanjur nih, sudah kalian mungkin sekarang ada yang kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Bisa nggak sih aku memanifestasi sesuatu yang aku inginkan dengan keadaanku sekarang ini? Kita jawab bisa, ya. Kita jawab bisa, teman-teman sekalian. Harus yakin dan berharap bisa. Nah, kuncinya ini teman-teman sekalian, ini Pepito kasih tips sederhana ya, itu adalah dimana kita harus menjadi sosok yang bahagia, ya, menjadi sosok yang bahagia. Berarti tugas utama kita, tugas pertama kita untuk memanifestasi adalah kita membuang beban kita, ya, kita membuang beban kita. Beban yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Ya, kalian tuliskan di secari kertas, kalian buang, ya, itu visualisasinya. Atau apa yang membebani kalian itu kalian itu berpaling dari apa yang membebani kalian. Jadi misalnya kalian merasa takut, ya kalian beralih dari takut menjadi berani. Gimana caranya adalah kalian berusaha, ya, melakukan aksi. Gimana caranya apa yang kalian takut akan sesuatu itu kalian benahi perlahan supaya kalian berani, ya. Jadi kalian itu program yang sudah ada di diri kalian itu kalian putar balik. Jadi kalian itu menjadi sosok yang berbeda dari yang sekarang. Itu kalau kalian ingin memprogram diri kalian menjadi apa yang kalian mau, ya. Misalnya saya tidak mungkin bisa menjadi kaya, ya tinggal ganti katanya, saya bisa menjadi kaya, saya bisa mempunyai hal-hal yang saya inginkan, ya. Itu aja dulu, ya, gini, itu aja dulu. Jadi rubah dari ketidakyakinan kalian menjadi keyakinan kalian bisa, kalian dapat, ya. Misalnya kalian itu selalu dalam hubungan asmara selalu gagal, ya. Nah, jangan bilang hubungan asmara saya selalu gagal. Ada gagal lagi, gagal lagi. Kalian rubah kata-katanya itu, kata-kata adalah doa. Hubungan saya selalu berhasil dan saya akan mendapatkan pasangan yang serasi untuk saya, ya. Jadi itu adalah yang kalian ulang-ulang, ya. Kalian ulang-ulang paling tidak 3 minggu. Jadi begini teman-teman sekalian, untuk kalian menumbuhkan sesuatu kalian itu perlu bibit, ya, perlu bibit. Nah, bibit itu adalah yang kalian tanam di keyakinan kalian, ya. Apapun itu, kalau kalian pengen mobil mewah, kalian beli aja mobil-mobilan yang mirip dengan mobil yang kalian inginkan, ya. Atau kalian gambarkan, kalau nggak bisa beli mobil-mobilan yang kecil, kalian gambar mobil yang kalian inginkan, tetapi harus ada benih yang ditanam di pikiran kalian yang akan masuk ke alam bawah sadar kalian. Jadi ditanamnya itu di situ, teman-teman sekalian, ya. Apakah itu perlu modal? Ya, kalau kalian beli mobil-mobil kecil itu ya perlu modal, tetapi kalau kalian bisa membayangkan, ya, itu tidak perlu modal, ya. Atau poster-poster aja, bentuknya poster-poster. Pepito dulu itu bentuknya tuh Pepito cari poster-poster, ya. Poster-poster mobil, poster-poster apa yang Pepito inginkan, ya. Nah, yang terjadi itu yang mana? Yang terjadi itu yang kita perlukan dulu, ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian belum membutuhkan mobil, ya, yang kemungkinan terjadi adalah kalian mendapatkan rumah, gitu loh. Kalau kalian belum punya pekerjaan, kalian akan mendapatkan pekerjaan. Jadi pikiran kalian itu akan mendahulukan apa yang kalian butuhkan dulu, ya.
itulah survival, itulah teknik survive juga. Jadi di teknik manifestasi ini itu ada teknik survive. Kita survive itu kita itu akan dibantu oleh alam semesta ya melalui pemikiran kita, tetapi akan didahulukan dengan apa yang kita perlukan dulu. Kalau kita belum kita memikirkan untuk punya mobil tapi belum punya mobil, tapi ternyata kita ada aja mobil ya, ada aja kendaraan, kita bisa tetap berkendara kemana-mana gitu loh, tidak susah ya. Kita bisa naik mobil-mobil mewah, walaupun itu mobil keluarga kita, mobil tetangga kita, mobil teman kita, tetapi itu sama saja kita mengendarai mobil. Sampai nanti kalian siap dan memang kalian butuh untuk itu, teman-teman sekalian. Jadi manifestasi kalian itu akan terus bergerak menyesuaikan dengan keadaan lingkungan fisik kalian. Ya, kalau kalian lingkungan fisik kalian sudah memadai, pasti akan terjadi dan terwujud. Nah, itu. Jadi misalnya kalian menginginkan menjadi orang kaya, itu kan akan digerakkan kalian itu. Kalian akan digerakkan. Kemalasan kalian digerus, ya. Pengetahuan kalian akan ditambah, ya. Akhirnya kalian menjadi giat, kalian akan menjadi sosok yang lain karena cobaan-cobaan yang diberikan kepada kalian oleh Tuhan itu sebenarnya untuk menempa kalian menjadi apa yang kalian inginkan, tetapi kalian harus menanamkan bibit dulu ya, bibit kecil itu di dalam pikiran kalian sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar kalian ya. Tetapi yang paling utama adalah kalian harus mensyukuri rasa kebahagiaan itu dari benih yang kecil itu. Misal ini contoh, kalian mendapatkan uang 1 juta ya, kalian digaji itu 1 juta, ya udah syukuri itu dulu, senyumi 1 juta itu ya, kalian pakai 1 juta itu dengan penuh rasa syukur dan rasa senang. Nah, dari situlah benih itu akan tumbuh dan benih itu akan berkembang, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan, aduh saya dapatnya kecil, jangan, yang kecil itu ambil aja juga ya. Misalnya kalian mendapatkan order, kalian seneng nih, kalian seneng melakukannya, tapi ordernya itu kalian mendapatkan uangnya itu kecil, nggak apa, lakukan aja, ambil dulu dan syukuri. Dari bibit itulah nanti akan tumbuh, akan menarik order-order yang besar, akan menarik project-project yang besar ya, teman-teman sekalian. Itu saja tips di video kali ini ya, tentang kalian menanam benih kebahagiaan dan mensyukuri apa yang kalian dapat, walaupun itu kecil, itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau kalian bahagia dan mensyukuri menerimanya ya, teman-teman sekalian. Pokoknya apa yang kalian lakukan itu membuat kalian bahagia, dengan imbalan yang kalian terima mungkin kecil dulu itu nggak apa-apa, lakukan aja, karena itu akan membuahkan hasil yang besar setahap demi setahap, karena kalian itu bahagia melakukannya, itu teman sekalian ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan pandangan dan pencerahan ini tuh bisa memberikan pandangan dan pencerahan juga untuk teman-teman semua ya, para penyimak dan pengamal praktek-praktek ilmu yang sangat sederhana ini, yang bisa kalian praktekkan sangat mudah dengan modal yang relatif kecil ya, teman-teman sekalian ya. Itu saja, kita sambung ke video-video berikutnya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.